Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlevi Dwi Yaumah Hadid dengan NIM 0903 128 192 4159. Saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian saya, yakni membuat sebuah proposal tugas akhir. Pada kali ini, saya telah membuat sebuah proposal tugas akhir yang berjudul Clustering nilai siswa SMA untuk menentukan jurusan perguruan tinggi menggunakan algoritma K-Medoids. Pada presentasi ini, ada 3 bab pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian. Bab yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Sekolah menengah atas atau SMA merupakan salah satu jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh anak-anak di Indonesia. Pada SMA, para siswa akan dibagi menjadi 2 buah kelompok atau jurusan, yakni jurusan IPA dan IPS. Pembagian siswa menjadi 2 buah kelompok atau jurusan ini sering disebut sebagai peminatan atau penjurusan. Peminatan atau penjurusan diadakan dengan tujuan agar para siswa mengetahui minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga para siswa setidaknya akan memiliki gambaran mengenai bidang apa yang akan mereka pilih selanjutnya ketika lulus dari sekolah menengah atas. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak siswa yang sebentar lagi akan lulus, akan tetapi mereka masih bingung dan tidak tahu harus memilih jurusan apa. Hal ini yang seringkali membuat para siswa memilih jurusan secara asal-asalan. Para siswa tidak menyadari bahwa jika pemilihan jurusan secara asal-asalan ini akan membuat mereka mengalami kesulitan dan pada akhirnya merasa salah jurusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode yang dapat membantu para siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penentuan jurusan perguruan tinggi yang mereka akan ambil. Data mining dianggap sebagai suatu ilmu yang dapat membantu para siswa dalam menyelesaikan permasalahan ini. Data mining adalah suatu proses penemuan informasi dengan mencari pola atau aturan tertentu dari kelompok data yang besar. Pada data mining terdapat istilah clustering. Clustering adalah pengelompokan beberapa data menjadi beberapa grup atau cluster di mana pada satu cluster data memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan antar cluster memiliki tingkat kemiripan yang minimum. Nah, pada persoalan kali ini, data nilai para siswa akan dikumpulkan mulai dari nilai semester 1 sampai dengan semester 5, lalu dicari rata-ratanya dan akan diklasterisasi dengan menggunakan algoritma K-Medoids. Ada beberapa rumusan permasalahan yang telah dibuat oleh peneliti. Yang pertama adalah, apakah nilai siswa SMA mempengaruhi pemilihan jurusan perguruan tinggi yang akan diambil? Yang kedua, bagaimana penerapan data mining dan klasterisasi data nilai siswa dalam menentukan jurusan di perguruan tinggi? Yang ketiga, apakah algoritma K-Medoids sangat tepat dalam mengklasterisasi data nilai siswa untuk menentukan jurusan di perguruan tinggi? Sedangkan tujuan penelitian, ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan klasterisasi data nilai siswa dalam menentukan jurusan di perguruan tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa tepat algoritma K-Medoids dalam mengklasterisasi data nilai siswa untuk menentukan jurusan di perguruan tinggi. Yang ketiga, untuk membantu siswa yang mengalami kebingungan dalam menentukan jurusan kuliahnya nanti. Adapun manfaat penelitiannya terdapat 3, yakni yang pertama adalah memberikan pengetahuan yang baru bagi guru-guru di SMA, terutama guru BK, dalam membantu siswa dan memberikan saran terkait jurusan yang cocok untuk dipilih mereka. Yang kedua, mengetahui bagaimana pengaruh antara nilai siswa dengan jurusan yang cocok diambil siswa tersebut. Dan yang ketiga tentunya memberikan motivasi
pada siswa yang sudah memiliki target terkait jurusan yang akan mereka ambil di perguruan tinggi agar mereka mampu memperbaiki nilai-nilai yang dirasa masih kurang untuk mengambil jurusan tersebut. Masuk ke bab 2 yakni tinjauan pustaka. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memerlukan beberapa dasar teori yang terdiri dari yang pertama adalah data mining. Data mining memiliki arti sebagai suatu proses penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Pengertian data mining ini didapat berdasarkan pendapat Davis pada tahun 2004. Yang kedua adalah dasar teori mengenai clustering. Clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster, sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum, sedangkan data antar klaster memiliki tingkat kemiripan yang minimum. Pengertian clustering ini merupakan pendapat dari Tan pada tahun 2006. Dan yang ketiga adalah algoritma Kamedoids. Kamedoids menggunakan metode pengelompokan partisi untuk mengelompokkan sekumpulan N objek menjadi sejumlah K cluster. Algoritma ini menggunakan objek pada kumpulan objek yang mewakili sebuah cluster. Objek yang mewakili sebuah cluster disebut dengan medoids. Medoid merupakan objek yang letaknya terpusat di dalam suatu cluster sehingga robust terhadap outlier. Cluster dibangun dengan menghitung kedekatan yang dimiliki antara medoids dengan objek non-medoids. Pengertian algoritma Kamedoids ini merupakan pendapat Setiawati pada tahun 2017. Dasar teori selanjutnya adalah tentang Davis-Baldwin Index. Davis-Baldwin Index merupakan cara validasi klaster yang dibuat oleh D.L. Davis. DBI adalah fungsi rasio dari jumlah distribusi di dalam klaster untuk pemisahan antar klaster. Pengukuran menggunakan DBI bertujuan untuk memaksimalkan jarak antar intercluster. Dan dasar teori yang terakhir adalah mengenai jurusan. Jurusan adalah bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Jurusan berada di bawah fakultas dan berfokus pada suatu bidang ilmu tertentu, seperti akuntansi, manajemen, sejarah, dan lain-lain. Bab ketiga yakni metodologi penelitian. Selanjutnya ada objek penelitian dan pengumpulan data. Objek penelitian yang dilakukan ini adalah data nilai seluruh siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Bantul. Nilai yang diambil adalah nilai rata-rata dari semester 1 sampai 5 yang terdiri dari 5 mapel, yakni MTK, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, dan Biologi. 5 mata pelajaran ini diambil karena merupakan 5 mata pelajaran yang paling berpengaruh dalam penentuan jurusan di perguruan tinggi. Selanjutnya sumber data. Sumber data pada penelitian ini didapat dari website SMA Negeri 1 Bantul. Untuk link websitenya sudah tertera pada layar presentasi. Dan selanjutnya ini jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Nah, berikut ini adalah beberapa sampel dari data nilai siswa SMA Negeri 1 Bantul yang akan digunakan pada penelitian klasterisasi ini. Bisa dilihat data yang digunakan terdiri dari beberapa field, yang ini field nama, nilai MTK, nilai bahasa Inggris, nilai biologi, nilai fisika, dan nilai kimia. Sedangkan untuk jumlah data yang akan digunakan terdiri dari jumlah 231 data nilai siswa IPA yang ada di SMA Negeri 1 Bantul. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian. Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis membuat suatu tahapan penelitian sebagai kerangka kerja atau acuan dalam melaksanakan penelitian agar
terlaksana dengan lancar dan baik. Itu pun tahapan penelitiannya, yang pertama adalah persiapan, yang kedua tinjauan kepustakaan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data mining. Nah, pengolahan data mining di sini terbagi lagi menjadi beberapa subproses atau subtahapan yang diambil dari metode CRISP-DM. Subproses yang pertama adalah business understanding. Business understanding adalah tahap pertama dalam CRISP-DM. Beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini seperti memahami kebutuhan serta tujuan dari sudut pandang bisnis. Selanjutnya, mengartikan pengetahuan ke dalam bentuk pendefinisian masalah pada data mining dan kemudian menentukan rencana serta strategi mencapai suatu tujuan data mining. Yang kedua adalah data understanding. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini diawali dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan data, serta mengevaluasi kualitas data. Pada tahap ini, memberikan fondasi analitik untuk sebuah penelitian dengan membuat ringkasan atau summary dan mengidentifikasi potensi masalah dalam data. Jika ada masalah pada tahap ini, maka akan berpengaruh pada tahap modeling. Subtahapan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah data preparation. Tahap data preparation ini terdiri dari beberapa proses, diantaranya yakni pembersihan data, penyajian data, dan pemilihan atribut dan serta transformasi data. Proses ini perlu dilakukan sebelum data mulai digunakan untuk permodelan. Tahapan yang keempat adalah modeling. Nah, pada tahap modeling ini, peneliti mulai memodelkan klasterisasi yang akan dilakukannya terhadap data nilai siswa SMA Negeri 1 Bantul. Untuk melakukan permodelan ini, peneliti bisa menggunakan beberapa tools bantuan seperti RapidMiner. Selanjutnya, subtahapan selanjutnya yakni evaluation. Evaluation adalah tahapan yang dilakukan untuk menguji hasil permodelan data yang telah dibuat. Nah, pada tahap evaluasi ini dilakukan dengan Davis-Baldwin Index yang telah dibahas pada dasar teori sebelumnya. Dan subtahapan yang terakhir adalah deployment. Tahap deployment merupakan tahap akhir di mana hasil permodelan data disusun ke dalam sebuah laporan agar kemudian bisa disebarkan menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. Dan tahap selanjutnya kembali ke tahap utama yakni tahap hasil dan pembahasan. Dan tahapan yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah kesimpulan maka penelitian selesai. Nah, untuk melakukan atau menghitung algoritma clustering Kamedoids, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Langkah ini berguna apabila peneliti ingin menghitung algoritma Kamedoids secara manual. Yang pertama adalah inisialisasi pusat klaster sebanyak K atau jumlah klaster. Kedua, alokasikan setiap data atau objek ke klaster terdekat menggunakan ukuran jarak Euclidean distance dengan persamaan X. Mana persamaannya adalah DIJ sama dengan akar sigma XIA kurang XJA pangkat 2 untuk A sama dengan 1 sampai dengan P. Di mana I sama dengan 1, 2 sampai N, J sama dengan 1, 2 sampai N, dan P adalah banyak variabel, serta V adalah matriks varian kovarian. Yang ketiga, pilih secara acak objek pada masing-masing klaster sebagai kandidat medoid baru. Yang keempat, hitung jarak setiap objek yang berada pada setiap masing-masing klaster dengan menempuh medoid baru. Yang kelima, hitung total simpangan atau S dengan menghitung nilai total distance baru dikurang total distance lama. Jika S kurang dari 0, maka diganti objek dengan data cluster untuk memperoleh sekelompok K objek yang baru sebagai medoids. Dan tahap yang terakhir adalah ulangi tahap ketiga sampai kelima hingga tidak terjadi perubahan medoid, sehingga didapatkan
klaster beserta anggota klaster masing-masing. Kemudian untuk mendapatkan nilai K di sebuah data yang ada di klaster Kamedoids dilakukan dalam proses clustering dapat dipilih dengan berdasarkan nilai Davis-Baldwin Index terkecil. Nah, tahapan evaluation atau tahapan pengujian yang terdapat pada tahapan penelitian sebelumnya, di sini peneliti menggunakan Davis-Baldwin Index untuk melakukan validasi data pada setiap klaster. DBI dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang bisa dilihat pada layar presentasi saya, di mana keterangannya R sama dengan jarak antar klaster, var sama dengan varians dari data T6, X sama dengan data KI, X bar sama dengan rata-rata dari tiap klaster, DB adalah validasi Davis-Baldwin. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan pada presentasi saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.